Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan untuk bersama-sama kita belajar pada kondisi saat sekarang ini, yaitu kondisi pandemi. Jadi kita diberi kesempatan belajar secara online. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Angga Putra Juledi. Saya dosen tetap di program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Labuhan Batu. Nah, hari ini saya akan memberikan materi pada mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengantar dari interaksi manusia dan komputer ini. Adapun subtopik pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama kita membahas mengenai definisi atau pengertian interaksi manusia dan komputer dan mengapa sih IMK. Yang kedua yaitu ruang lingkup dari interaksi manusia dan komputer itu. Dan yang ketiga yaitu antarmuka manusia dan komputer. Yang keempat selanjutnya yang terlibat di dalam IMK itu apa saja. Yang terakhir yaitu kajian tentang bidang studi ilmu yang berperan dalam interaksi manusia dan komputer ini. Jadi di sini adapun tujuan khusus ya interaksional khusus yang dicapai ya oleh mahasiswa yaitu mahasiswa dapat mengerti dan mampu menjelaskan tentang pengertian apa? Pengertian interaksi manusia dan komputer dan juga ruang lingkup dari interaksi manusia dan komputer serta antarmuka manusia dan komputer itu. Dan yang terakhir adalah bidang studi yang berperan dalam interaksi manusia dan komputer. Jadi untuk itu mata kuliah ini kita fokusnya dalam 3 hal. Yang pertama adalah manusia. Kenapa sih manusia? Dikarenakan manusia adalah sebagai pengguna atau user. Ya, atau user. Jadi istilahnya di sini manusia adalah pengguna sistem tersebut. Jadi yang kedua adalah komputer. Jadi di sini komputer adalah perangkat yang digunakan atau yang dipakai untuk alat dalam menyelesaikan masalah dan juga bagaimana komputer dan manusia ini dapat berinteraksi. Jadi yang ketiga di sini komputer dan manusia ini bagaimana bisa saling berinteraksi. Langsung saja, apa itu IMK? Jadi di sini ada pengertian IMK atau interaksi manusia dan komputer. Nah, jadi ada definisi di sini merupakan komunikasi dua arah antara pengguna atau user dengan sistem komputer yang saling mendukung untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi ya di sini artinya dia fokusnya kepada manusia itu sendiri, kepada teknologi komputer, dan nantinya kita akan cari tahu juga dan belajar bersama-sama bagaimana mereka saling berinteraksi dan bagaimana menentukan sebuah teknologi komputer itu berguna bagi pengguna untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam definisi lain yang dikatakan oleh ACM SIGCHI atau Association for Computing Machinery yang lebih khusus The Special Interest Group on Computer Human Interaction menjelaskan bahwa IMK ini ya merupakan sebuah disiplin ilmu yang mempelajari desain, evaluasi, implementasi dari sistem komputer interaktif untuk dipakai oleh manusia serta bidang studi tentang faktor utama dalam lingkungan interaksinya. Jadi inilah menurut definisi lain ACM SIGCHI pada tahun 1992. Jadi ini artinya apa? Jadi ini artinya bagaimana nantinya mereka berinteraksi. Jadi kalau kita lihat dari tahapan-tahapan perancangan atau pengembangan sebuah perangkat lunak, selalu ada tahap desain, ya, tahap implementasi, dan tahap evaluasi. Jadi memang ketiga tahap ini merupakan tahap yang utama atau tahap yang sering atau yang penting dalam bagaimana kita merancang sebuah sistem atau perangkat lunak. Yang mana kita harus merencanakan atau merancang atau mendesain, kemudian hasil desain itu kita implementasikan
Dan juga kemudian nanti akan ada yang namanya evaluasi. Baik evaluasi setelah diimplementasikan atau evaluasi setelah dievaluasi. Nah, apakah software atau perangkat lunak yang kita bangun itu memang sesuai dengan kebutuhan pengguna atau tidak? Dan kemudian kalau kita lihat juga definisi lain mengenai IMK ini ada banyaklah definisi terkait mengenai definisi interaksi manusia dan komputer. Jadi artinya apa? Definisi lain itu berarti dia juga paling tidak juga membahas mengenai interaksi manusia antara komunikasi dua arah, ya, komunikasi dua arah antara pengguna dan user dengan sistem komputer yang saling mendukung untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Jadi pasti intinya semua juga berhubungan dengan sistem. Jadi memang komunikasi ini adalah bukan komunikasi, sistem ini ya, sebuah komunikasi yang akan dibangun untuk user atau pengguna dan juga sebuah sistem komputer. Nah, pengguna punya tujuan tertentu dengan menggunakan sistem komputer. Komunikasi yang dibangun dapat mendukung sebuah pekerjaan yang mana pekerjaan yang dimaksud oleh si pengguna. Jadi memang komunikasi antara manusia dan komputer ini adalah yang saling mendukung antara satu sama lainnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau tujuan yang akan direncanakan sehingga akan menghasilkan hasil yang dibutuhkan. Di slide selanjutnya ini fokus IMK itu kemana? Nah, di sini ada ruang lingkup interaksi manusia dan komputer. Yang pertama adalah fokusnya ke manusia itu sendiri, yang mana ini manusia merupakan pengguna yang menggunakan komputer atau yang disebut dengan yang namanya user. Jadi di mana setiap user ini memiliki perbedaan karakteristik sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam menggunakan komputer. Manusia dipandang sebagai sistem yang memproses sistem informasi atau informasi. Yang bisa dijelaskan sebagai berikut ini ada 3 ya. Nah, yang pertama adalah informasi diterima dan ditanggapi dengan proses masukan keluaran atau yang dikatakan dengan IO, input, output. Yang kedua adalah manusia disimpan dalam ingatan. Bukan manusia mah. Yang kedua adalah informasi disimpan dalam ingatan. Jadi itu kalau di dalam sebuah perangkat, yaitu memori. Dalam perangkat atau komputer ya, pasti memori. Semua hal yang digunakan untuk menyimpan itu pasti memori. Nah, yang ketiga adalah informasi diproses dan diaplikasikan dengan berbagai cara. Nah, jadi di sini proses pemasukan dan pengeluaran yang terjadi pada manusia merupakan sebuah visi atau visi apa? Visi pandangan. Dan juga visi tersebut yang digunakan untuk hal tersebut adalah mata kita. Jadi mata kita yang digunakan sebagai sebuah visi atau vision, pandangan. Nah, setelah ini kalau kita lihat di sini ya, manusia ini ada manusia. Nah, bagaimana manusia ini dengan sistem komputer ini saling berinteraksi? Maka ada istilah yang namanya user interface atau antarmuka pemakai. Jadi fokus IMK itu ke manusia itu sendiri, sistem komputer, dan juga antarmuka pemakai. Yang nantinya akan dirancang dan diimplementasikan supaya manusia dan sistem komputer ini nantinya dapat berinteraksi atau berkomunikasi. Oke, yang kedua ada yang namanya komputer. Jadi di sini adalah komputer adalah sebuah perangkat atau peranti yang mana dia digunakan untuk mengolah data dengan perantaran sebuah program yang mampu memberikan informasi dan hasil dari pengolahan tersebut. Jadi komputer ini adalah sebuah perangkat yang akan kita gunakan untuk membangun suatu sistem melalui tahapan-tahapan atau perancangan, implementasi, serta evaluasi. Jadi ingat 3 hal itu ya. Jadi komputer inilah yang kita gunakan untuk merancang 3 hal tersebut. Oke, selanjutnya yang ketiga ada yang namanya interaksi. Jadi di sini interaksi adalah hubungan yang terjadi atau terbentuk antara user dan komputer dalam bidang teknologi melalui unit masukan dan keluaran interface. Jadi interaksi itu membantu manusia apa yang terjadi antara user dan sistem komputer. Sistem interaksi ini menerjemahkan antara apa yang diinginkan oleh user terhadap sistem yang ada. Jadi sehingga hubungan antar user dan komputer ini dijembatani oleh antarmuka pengguna atau user interface yang mana yang telah saya jelaskan sebelumnya juga ya mengenai user interface. Oke, selanjutnya. Nah, di slide ini
terdapat gambar sebuah proses eksekusi dari instruksi. Yang pertama diawali dengan input device dan akan diproses oleh CPU, control unit, arithmetic atau logical unit atau ALU ya, dan juga sehingga akan menghasilkan output atau device. Nah, contohnya adalah monitor atau printer. Nah, untuk alat masukan itu contohnya adalah mouse dan keyboard. Nah, semua akan dikelola sehingga akan disimpan ke dalam memory unit atau secondary storage ya. Ini artinya kalau secondary storage berarti kita menggunakan hard disk eksternal ya. Dan juga bisa juga flash disk. Nah, jadi inilah hasil dari proses eksekusi yang mana dia melalui input device dan juga akan diproses oleh CPU, control unit, dan ALU sehingga akan menghasilkan output device. Nah, tadi ada prinsip kerja mengenai interaksi manusia dengan komputer. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menggambarkan bagaimana prinsip kerjanya. Nah, tadi yang pertama ada namanya manusia ya. Manusia atau human. Manusia, kita human aja, kita kasih lambang H saja ya. Nah, dia akan berkomunikasi atau melakukan interaksi kepada sistem komputer. Nah, jadi di sini dia harus melalui yang namanya antarmuka pemakai. Jadi di sini ada namanya antarmuka pemakai atau user interface. Ya, user interface. Nah, ini adalah sistem komputer. Sistem komputer. Jadi kalau bisa saya gambarkan seperti ini kurang lebih. Sistem komputer SK. Jadi ada human, antarmuka pemakai atau user interface, dan sistem komputer. Oke, selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai tujuan dari interaksi manusia dan komputer. Tujuannya. Nah, yang pertama yaitu menghasilkan sebuah sistem yang dapat digunakan atau usable, yang mana dia memiliki manfaat atau disingkat dengan namanya useful. Dan yang terakhir yaitu mudah dioperasikan oleh user atau user friendly. Yang kedua yaitu fungsionalitasnya, fungsi-fungsi yang ada dalam sistem yang dibuat sesuai dengan perencanaan. Yang ketiga adalah keamanan. Apakah sistem yang akan kita buat memiliki tingkat keamanan data atau tidak? Itu pasti harus ada. Karena itulah sebuah tujuan. Namanya juga tujuan, berarti kita harus mengamankan sistem kita. Yang keempat adalah efektivitas dan efisiensi yang berpengaruh pada produktivitas kerja dari pengguna dan sistem yang dibuat harus berfungsi dengan baik. Yang kelima yaitu untuk memudahkan manusia dalam mengoperasikan komputer dan mendapatkan berbagai umpan balik yang diperlukan. Jadi inilah 5 tujuan dari IMK. Jadi di sini ada istilah antarmuka pengguna. Nah, antarmuka pengguna di sini merupakan bagian sistem yang dikendalikan oleh user untuk mencapai dan melaksanakan fungsi-fungsi dalam sebuah sistem. Jadi pengguna hanya boleh berinteraksi dengan sistem melalui antarmuka pengguna. Nah, dalam merancang antarmuka pengguna ini, hal yang harus diperhatikan ada dua. Yang pertama ada namanya user friendly, ramah dengan pengguna. Nah, ramah dengan pengguna ini dia mempunyai arti antarmuka mudah dioperasikan dan dipelajari. Artinya yaitu mudah dioperasikan dan juga dipelajari. Dan yang kedua adalah berkualitas tinggi yang beredar dan sering ditiru. Artinya apa? Berarti dia harus sistemnya di sini harus beredar luas dan juga sering digunakan oleh user. Jadi yang ketiga adalah prinsip sebuah sistem komputer adalah masukan, proses, keluaran, atau input, proses, output. Itu sebuah sistem harus memiliki 3 tersebut. Sebuah kata sistem itu jika tidak ada masukan berarti tidak bisa dikatakan sebuah sistem. Nah, jadi harus ada masukan, proses, keluaran, atau input, proses, dan output. Yang keempat, sebuah sistem antarmuka pengguna ini memiliki perangkat masukan seperti keyboard, mouse, dan media input lainnya. Dan yang kedua, selanjutnya yaitu peranti keluaran seperti monitor dan printer. Nah, masukan
dari pengguna seperti garis, gerakan mouse, dan ketikan keyboard, dan hasil yang dikeluarkan oleh komputer seperti grafik, bunyi, serta tulisan. Nah, ini juga ada yang harus diperhatikan dalam menciptakan sebuah user interface. Tadi sudah saya jelaskan ada dua, di sini ada tiga ya. Nah, yang pertama adalah dilihat dari kebutuhan user. Yang kedua, analisa dari sistem analis. Yang ketiga adalah kreativitas dari pembuat sistem. Jadi ketiga ini harus diperhatikan dalam membentuk sebuah sistem atau sistem komputer. Oke. Nah, ini user interface harus user friendly, harus ramah, harus mudah digunakan. Nah, artinya apa? Di sini yaitu yang pertama adalah tampilan yang bagus dan menarik sehingga akan memanggil orang untuk menggunakan sebuah sistem tersebut. Yang kedua adalah mudah dioperasikan. Yang ketiga yaitu mudah dipelajari. Yang keempat adalah user merasa nyaman dan senang menggunakan software atau perangkat lunak atau sistem tersebut. Antarmuka yang berkualitas tinggi yang dikagumi oleh orang-orang, beredar luas dan sering ditiru. Dan suatu antarmuka interface ini dibuat seharusnya tidak hanya dapat dilihat, disentuh, dan didengar, tetapi juga mencakup konsep kebutuhan user untuk mengetahui sebuah sistem komputer dan harus dibuat terintegrasi ke seluruh sistem. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu bidang studi atau ilmu yang berperan dalam IMK. Jadi di sini ada 5 atau berapa ya. Nah, itu banyak selain yang ada di sini. Itu nanti akan saya bahas. Nah, jadi interaksi manusia dan komputer ini mempunyai kaitan dengan bidang studi ilmu lain. Nah, jadi di sini bidang studi tersebut juga sangat mendukung dalam pengembangan interaksi dan juga membantu dalam perancangan antarmuka yang user friendly ya, dan juga hubungan bidang studi atau ilmu yang berperan dalam interaksi manusia dan komputer. Nah, jadi di sini ada teknik elektronika atau ilmu komputer. Jadi di sini memberikan kerangka kerja untuk dapat merancang sebuah sistem human computer interaction. Jadi kalau ilmu komputer ini kita dalam memahami perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam perancangan interaksi manusia komputer. Yang kedua adalah psikolog. Nah, di sini dia berperan memahami sifat, kebiasaan, persepsi, pengolahan, kognitif, keterampilan motorik pengguna. Jadi, psikolog ini dia berperan dalam memahami sifat dan kebiasaan manusia dengan karakteristik yang berbeda-beda. Jadi, kemampuan kognitif ini harus bisa memecahkan masalah dan keterampilan monitorik pengguna. Bidang studi atau ilmu yang berperan dalam IMK yang ketiga adalah perancangan grafis dan tipografi. Nah, jadi di sini sebuah gambar dapat bermakna sama dengan 1000 kata. Jadi artinya dalam satu gambar itu dapat bermakna dalam 1000 kata. Gambar dapat digunakan sebagai sarana yang cukup efektif untuk dialog antara manusia dan komputer. Artinya apa? Artinya yaitu tipografi ya berperan dalam memahami penggunaan rancangan grafis seperti penggunaan gambar yang mana dia akan lebih bermakna daripada teks atau tulisan. Oke, bidang studi ilmu yang berperan dalam IMK selanjutnya adalah ergonomik. Jadi di sini artinya ergonomik ini adalah aspek fisik untuk mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman. Contohnya yaitu mouse ya, misalnya mouse yang nyaman, mouse yang seperti apa gitu. Ya, yang nyaman kita gunakan, misalkan mouse yang tanpa kabel ya. Yang kedua yaitu keyboard, posisi duduk dan lain sebagainya. Artinya ergonomik ini dia berperan dalam memahami aspek fisik yang mana dia mendukung dalam menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dengan karakteristiknya. Sehingga secara umum dia membantu manusia dalam bekerja di depan komputer memerlukan waktu yang lama. Bidang ilmu yang kelima, ya bidang studi atau ilmu yang berperan dalam IMK yang kelima adalah antropologi. Yang mana di sini antropologi ini digunakan untuk memahami cara kerja berkelompok yang masing-masing sesuai anggota bekerja dan bidangnya. Jadi, artinya di sini antropologi ini dia
berperan dalam memahami tentang cara kerja manusia yang kadang berkelompok, baik pada waktu dan tempat ya, dan tempat yang sama maupun berbeda. Jadi kelompok ini biasanya dia terdiri dari beberapa orang yang mengerjakan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Oke, selanjutnya bidang studi atau ilmu yang berperan dengan dalam IMK yang selanjutnya adalah linguistik. Jadi untuk melakukan dialog diperlukan komunikasi yang memadai menggunakan bahasa khusus seperti bahasa grafis, bahasa menu, atau bahasa perintah. Jadi di sini artinya linguistik ini dia merupakan bidang ilmu atau studi yang memahami dan mempelajari tentang bahasa. Jadi linguistik ini dia berperan dalam membantu menciptakan sebuah dialog yang diperlukan untuk melakukan komunikasi yang memadai antara pengguna dan si komputer atau sistem komputer atau komputer yang digunakan sebagai perangkat dalam menciptakan sistem tersebut. Jadi di sini dialog di sini ya biasanya dia menggunakan bahasa khusus. Tadi ada 3 contoh dari bahasa khusus. Yang pertama adalah bahasa grafis, bahasa menu, dan bahasa perintah. Selanjutnya yaitu bidang studi atau ilmu yang berperan dalam IMK yang terakhir di slide ini ya, ada sosiologi. Jadi di sini sosiologi itu berperan tentang mempengaruhi sistem manusia komputer dalam struktur sosial. Misalnya ada PHK karena otomasi kantor. Kalau menurut definisi lain ya, sosiologi ini dia berperan dalam memberikan pemahaman tentang pengaruh interaksi manusia dan komputer dengan aspek sosialnya masyarakat. Oke, di slide ini dia hanya ada beberapa, jadi ini ada tambahan bidang studi atau ilmu yang berperan dalam IMK yang selanjutnya adalah rekayasa perangkat lunak. Jadi di sini rekayasa perangkat lunak ini berperan dalam menciptakan suatu program yang efektif, efisien, dan user friendly. Jadi dengan menggunakan teknik rekayasa perangkat lunak ini, jika sebelum menciptakan sebuah sistem kita tahu apa saja yang dibutuhkan oleh sistem tersebut. Yang kesembilan, yang tambahannya bidang studi atau ilmu yang berperan selanjutnya adalah kecerdasan buatan. Jadi di sini kecerdasan buatan merupakan bagian ilmu komputer yang bertujuan agar komputer ya dapat melakukan pekerjaan sebaik yang dilakukan oleh si manusia atau user. Jadi di sini kecerdasan buatan ini juga berperan penting untuk menciptakan sebuah sistem yang handal, canggih, dan menyerupai pola pikir manusia. Dan yang terakhir tambahannya ada multimedia atau graphic design. Nah, jadi di sini multimedia ini berperan sebagai sarana dialog yang sangat efektif antara manusia dan komputer. Jadi dengan ada bidang ilmu yang berperan dalam IMK, multimedia ini dapat menampilkan suatu sistem yang akan dibuat lebih menarik dan lebih mudah dimengerti manusia. Oke, cukup dulu kajian kita pada hari ini. Ya, jadi inilah hasil dari pembahasan pada hari ini. Cukup lumayan, ya, lumayan buat haus gitu ya. Jadi untuk itu ya, setelah kita membahas tadi ruang lingkup, ada sudah juga antarmuka, dan terakhir yaitu bidang studi ilmu yang berperan. Jadi di sini dalam sebuah sistem komputer itu kita harus memahami dulu dalam menciptakan sebuah sistem tersebut, kita harus memahami dulu antarmuka penggunanya. Dengan adanya antarmuka, kita dapat memahami atau mengetahui celah-celah yang ada pada sistem yang akan kita buat melalui dengan perencanaan, evaluasi, implementasi. Jadi 3 hal yang penting dalam menciptakan suatu sistem. Jadi untuk kesempatan kali ini cukup sampai di sini dulu. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.